hina, layaknya najis yang mengotori bumi yang suci. Padahal benar dan salah memang diciptakan berdampingan agar melahirkan keseimbangan. Selalu ada sebab akibat yang menghantarkan seseorang menjadi dirinya yang salah. Saya harus bicara sebelum para perempuan itu memasang wajah takut dan mengurung suaminya dalam derita konak yang tak mampu sebagai istri mereka puaskan. Karena setelah malam ini, saya baru bisa beristirahat tenang setelah perjalanan panjang. Aduh, dasar binian kada tahu dibasa. Maaf, saya hampir lupa dengan tata krama. Seharusnya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Orang-orang memanggil saya Galuh, bukan nama sebenarnya, sebab saya sudah lupa. Atau lebih tepatnya, saya sudah tidak ingin mengingat nama asli saya. Saya lahir dan dibesarkan di lingkungan Pulau Tatas, Banjarmasin. Saya seorang putri tunggal. Ayah saya seorang saudagar rempah. Sejak kecil, ibu saya sangat telaten merawat saya. Setiap sore dibuatkan semacam lulur dari janar, ketipakan, dan sarai. Lalu kemudian dengan sabar, ia oleskan ke seluruh tubuhku. Banyak yang memuji kecantikanku. Dan bila ku tatap cermin, tak lain dan tak bukan, hanya untuk membenarkan ucapan orang-orang. Coba tebak, berapa usiaku sekarang? Dari perawakanku mungkin kalian bisa menebak, tapi simpan dulu jawaban kalian untuk akhir cerita. Saya akan memulai cerita ketika usiaku menginjak 13 tahun. Waktu itu terjadi sekitar tahun 1857, 2 tahun sebelum terjadinya Perang Banjar. Tapi kita tidak berbicara mengenai itu. Saya hanya akan menceritakan tentang diri saya sendiri. Waktu itu, layaknya seorang remaja, aku mengalami bagaimana rasanya jatuh cinta kepada seorang lelaki. Bahrun namanya. 3 tahun lebih tua dariku. Dia adalah seorang kuli angkut yang bekerja pada ayahku. Saban siang, jika diminta ibu mengantar makanan ke kantor ayah di pelabuhan, aku sering memperhatikan Kak Bahrun dari jendela kantor. Namun Izah si pelayan pernah memergokiku ketika aku sedang mengintip Kak Bahrun. Katanya waktu itu wajahku merah sekali. Dan dari Izah punlah aku mengetahui bahwa Kak Bahrun juga memiliki perasaan yang sama terhadapku. Namun, ibaratnya jukung tambangan yang karam di muara sungai, perasaanku terhadap Kak Bahrun juga mesti kandas. Mengenai percintaanku dengan Kak Bahrun, akhirnya diketahui oleh ayah dari kuli lain yang ternyata iri dengan Kak Bahrun. Ayah begitu marah dan berkata-kata yang tidak sepantasnya kepada Kak Bahrun. Dasar lelaki yang kada tahu diuntung, dianda ke bahu, handa ke kepala. Ikam tuh sudah untung kau bagawi wadahku. Jadi jangan pina handa bawani-wani memaraki anakku. Mulai hari ini jua, ikam kada usah lagi bagawi wadahku. Kak Bahrun dipecat. Dan sejak kejadian itu, babak baru dalam hidupku menjadi rumit. Aku dipinggit. Dan kehidupanku hanya sebatas kamar, dapur, dan ruang tengah. Bahkan duduk di pelataran saja, aku tidak diperbolehkan. Singkat cerita, ayah menjodohkanku dengan Tuan Anu. Tuan Anu adalah mitra kerja ayahku. Melalui dialah, lada dan pala dari perkebunan ayah dikirim ke negeri Belanda. Dia datang ke Banjar seorang diri dengan menumpang kapal Ontras. Anak dan istrinya ditinggalkan di negeri asal dengan alasan agar terhindar dari malaria dan penyakit-penyakit pribumi lainnya. Padahal itu hanya akal-akalan saja.
aku dijadikan gundik. Ayah tidak peduli bagaimana pandangan orang-orang ketika melihat anaknya kawin dengan para pendatang baru yang selama ini selalu membuat onar. Dan ayah juga tidak peduli dengan perbedaan agama antara aku dan Tuan Ano. Yang ada di pikiran ayah hanyalah bagaimana kerjasama bisnis antara dia dan Tuan Ano menjadi semakin baik dan usahanya menjadi semakin besar. Ibu, bagaimana pendapat dia mengenai kemalangan anaknya? Ibuku hanya diam dan menangis. Sedang berbuat sesuatu, dia tidak berani. Kami tinggal di sebuah rumah besar milik Tuan Ano. Meskipun saya hanyalah seorang gundik, Tuan Ano selalu memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhanku. Mulai dari pakaian, perhiasan, makanan enak, dan masih banyak lagi. Tuan Ano adalah pengusaha yang sukses. Jaringan bisnisnya bukan hanya di Banjarmasin saja. Dia juga memiliki mitra kerja sampai ke Kandangan, Barabai, bahkan sampai ke Kutai. Hal inilah yang membuat dia sering bepergian dalam beberapa hari, dengan didampingi seorang pengawal bernama Matsani, seorang tacut dari kampung Kelaya. Dan kami juga memiliki pembantu bernama Bayah. Dia seorang perempuan parubaya yang pandai dan telaten dalam merawat rumah. Dan yang terpenting, dia sangat menurut dengan apa-apa yang aku perintahkan. Suatu hari, Bayah pergi ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Setiap kali pulang dari pasar, Bayah selalu membawa banyak barang. Dan biasanya, dia menyewa jasa kuli panggul untuk mengantar barang-barang tersebut. Dan secara tidak disangka-sangka, pada hari itu, kuli panggul yang mengantarkan barang ke rumahku adalah Kak Bahru. Aku kaget, bercampur rasa senang, karena bertemu dengan lelaki yang selama ini aku cintai. Sejak pertemuan itu, rencana-rencana perselingkuhan pun muncul. 2 hari lagi Tuan Ano akan pergi ke Kutai. Dan itu tentu memakan banyak waktu. Aku meminta Kak Bahru untuk datang di hari yang telah ditentukan pada malam harinya. Malam itu pun tiba, Kak Bahru datang dan masuk melalui jendela kamar sesuai dengan instruksiku. Rumah itu terlalu besar. Letak kamar Bayah dengan kamar utama cukup jauh, sehingga mustahil Bayah mengetahui perselingkuhan kami. Perselingkuhan itu berlangsung kurang lebih sebulan lamanya. Aku memastikan Kak Bahru masuk ke dalam kamar dalam situasi aman setelah Bayah tertidur di kamarnya. Namun dasar siang, ketika kami sedang asik bertiut dalam percintaan, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Tuan Ano tengah berdiri terperanjat menyaksikan peristiwa tersebut. Berbar belidigingan! Matsani! Bunuh 2 anjing ini yang telah mengotori kamarku! Mendengar teriakan Tuan Ano, Matsani langsung berlari ke kamar dan mencabut mandaunya. Kak Bahru mencoba melawan dengan sekuat tenaganya. Namun Matsani yang jago kuntau itu terus menyerang kami dengan cepat ke arah kami berdua. Leherku terkena sabetan mandau dan darah langsung merembes ke seluruh tubuhku. Kak Bahru merangkul Matsani dan mencoba menguncinya agar tidak bisa bergerak. Kak Bahru berteriak menyuruhku untuk segera lari. Aku melompat melalui jendela kamar dan berusaha berlari sambil menahan rasa sakit di leherku yang hampir putus. Aku berlari sambil melihat ke belakang dan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Kak Bahru digorok oleh Matsani seperti seekor sapi. Dalam kondisi perasaan dan leher yang sakit, aku terus menerabas hutan sejauh mungkin, menjauhi kejaran Matsani dan Tuan Ano yang mengamuk. Tubuhku semakin lemah, bersama darah yang terus-menerus
mengucur deras. Aku terjatuh ketika kakiku tersandung akar dan sulit rasanya untuk bangkit kembali. Tidak ada yang bisa aku lakukan selain pasrah dan menghadapi kematian yang sudah ada di depan mata. Hingga pada akhirnya semuanya menjadi gelap. Seberkas cahaya menerobos dari lubang ke dalam ruangan tempat aku tersadar. Kudapati diriku dalam keadaan telanjang bulat, bersih, dan wangi kembang kenanga. Tidak ada segores pun luka gorok di leherku. Aku tak tahu berapa lama tak sadarkan diri. Yang aku tahu pada waktu itu, aku terbangun dalam kondisi badan yang sehat dan lebih bugar daripada sebelum kejadian naas itu. Kubuka pintu, yang baru kusadari adalah sebuah lampau sederhana. Pemandangan yang indah langsung menyambutku. Pegunungan berselimut rumput yang hijau. Bias awan tipis terlihat begitu majis dan damai. Kurasakan dingin yang teramat menggigit kulit mulusku. Aku pun berlari ke dalam lampau dan mengenakan pakaian yang terlipat rapi di samping tempat aku terbangun tadi. Terang bulan di kali, buaya timbul disangkalah mati. Jangan percaya mulutlah lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Saya pertama kali mendengar lagu itu dari seorang gadis Jawa bernama Mardiem. Dia datang ke Pulau Kalimantan pada tahun 1943 dengan membawa cita-cita ingin menjadi penyanyi dan pemain drama katanya. Waktu itu saya bersebelahan kamar dengan Dik Mardiem. Aku menempati kamar nomor 12, sedangkan Dik Mardiem menempati kamar nomor 11. Pada malam itu terdengar suara isak tangis dari kamar nomor 11. Dan karena itu pula aku langsung menghampiri asal suara tersebut. Terhadap pendatang dan sesama pribumi, aku mencoba berbuat baik dan mencoba menenangkan kegelisahannya. Adik manis, siapa namanya? Dan dari mana asalnya? Dengan logat Jawa halus, dia pun menjawab, nama saya Mardiem, Mbak, dan saya berasal dari Yogyakarta. Oh, adik ini berasal dari Jawa rupanya. Kenapa bisa jadi datang kemari? Saya diiming-imingi akan menjadi pelayan restoran dan pemain drama oleh tentara Jepang. Tapi setelah sampai di kamar ini kok saya mulai ragu dan takut ya, Mbak. Apa benar semua penghuni tempat ini akan dipekerjakan sebagai pemain drama sama pelayan restoran? Aku jawab pertanyaan tersebut dengan senyuman. Aku tutup pintu nomor 12 dan kembali ke kamarku. Ya, semenjak kejadian pembantaian yang dilakukan oleh Mat Sani di rumah Tuan Ano, aku
Aku diselamatkan oleh seorang yang sakti saat diambang kematian. Dengan kesaktiannya, dia sembuhkan luka di leher. Sebagai balasannya, aku dijadikannya istri sekaligus pelayan untuk memperkuat ilmu hitam. Aku hidup sudah ratusan tahun lamanya. Dari zaman ke zaman, dari peristiwa ke peristiwa, dan dari kekacauan demi kekacauan yang terjadi. Aku adalah kitab sejarah yang kalian tidak sadari. Namun, pada malam ini, aku harus mewariskan ajian ini kepada seorang wanita yang kutemui tempo hari di pasar Harum Manis. Seorang pelacur yang hampir frustasi dan hampir bunuh diri. Seorang wanita baik-baik yang terpaksa melahung demi kesembuhan anak sematawayangnya. Inilah kenyataan. Dan apakah kalian akan terus menyalahkan kami lantaran nasib yang memaksa kami untuk menjadi seperti ini?